Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Tema: janganlah engkau memeras dan merampas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, negara kita sering disebut negara hukum. Artinya, kita semua yang hidup di negara ini harus taat kepada hukum, aturan, dan undang-undang. Memang hukum itu membatasi kebebasan hidup kita untuk melakukan semau-maunya. Tetapi hukum itu juga membentengi hidup kita dari tindakan atau perlakuan orang lain yang semau-maunya. Negara berhak menegakkan hukum di dalam setiap sengketa atau pertikaian yang melibatkan kepentingan hidup beberapa pihak, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan yang merugikan negara. Bahkan bukan hanya negara yang mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Gereja pun memiliki hukum yang mengatur kehidupan warganya untuk tetap hidup di dalam iman kepada Allah Tritunggal. Kitab hukum gereja yang utama adalah Alkitab atau firman Allah. Meskipun begitu banyak hukum dan aturan yang tertulis di dalam Alkitab, termasuk hukum Taurat, hukum pembalasan, dan hukum kekudusan, namun hukum yang utama dan yang terutama adalah hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, renungan kita ini sebenarnya bagian dari hukum kekudusan untuk bangsa Israel yang percaya kepada Allah yang kudus, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Banyak larangan yang harus mereka taati untuk menjaga kekudusan mereka di hadapan Allah. Dan setiap larangan selalu diakhiri dan disahkan dengan nama Allah, yaitu Tuhan. Maksudnya adalah setiap larangan itu harus ditaati berdasarkan iman mereka kepada Allah dan demi kehormatan nama Allah. Walaupun setiap larangan itu selalu berhubungan dengan sikap dan tindakan umat Allah kepada sesama manusia, tetapi juga sekaligus membuktikan ketaatan mereka kepada Allah. Begitu pula dengan nas renungan kita ini. Umat Allah dilarang memeras dan merampas serta menahan upah seorang pekerja. Memeras dan merampas adalah salah satu sikap dan tindakan paksa yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, kuasa, dan jabatan. Bagi orang yang melakukannya, jelas telah meremehkan kekuatan dan kuasa Allah. Apalagi bagi mereka yang menyalahgunakan hukum sebagai alat untuk memeras dan merampas, sehingga hukum itu diputarbalikkan menjadi alat untuk menghina kebenaran dan keadilan Allah. Dengan kata lain, orang yang memeras dan merampas hak orang lain bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melawan kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan sikap dan tindakan seseorang yang menahan upah seorang pekerja juga sama seperti tindakan memeras dan merampas. Ya, seorang pekerja harian telah memakai waktu dan tenaganya untuk bekerja selama 1 hari demi mencapai hasil kerja yang telah ditentukan pada hari itu. Ia telah memberikan segala daya upayanya untuk bekerja, maka wajarlah ia menerima upahnya sebagai imbalan atas pekerjaannya. Maka sama seperti orang yang memeras dan merampas hak sesamanya, orang yang menahan upah seorang pekerja seharian sampai besok harinya pun telah melanggar hukum dan melawan keadilan Allah. Demikianlah hukum kekudusan itu harus ditegakkan untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan sekaligus juga kasih kita kepada sesama manusia. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua telah menjadi ciptaan baru dan hidup sebagai umat Allah
di dalam iman dan kasih kepada Allah Tritunggal. Iman dan kasih itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan perintah Allah sebagai hukum yang adil dan benar. Sehingga ketika kita melakukannya, bukanlah karena kita takut dihukum atau minta dihargai dan dihormati, tetapi karena kita percaya dan mengasihi Allah, kita pun tetap hidup sebagai ciptaan baru yang tidak lagi dikuasai atau dipengaruhi oleh cara hidup kita yang lama dan yang melawan hukum atau keadilan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hukum dan firman-Mu yang telah menghidupi kami untuk menjadi ciptaan baru. Kiranya iman dan kasih kami kepadamu tetap menjadi kekuatan kami untuk mengasihi sesama manusia, sehingga kami sanggup melawan kejahatan, memeras dan merampas hak orang lain. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.